Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dilancarkan semua urusan-urusannya. Perkenalkan, nama saya Alfian Fahri Fauzi. Saya dari Universitas Tikubang, Unisbang Semarang, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Oh ya, NIM saya 17 05 52 0198. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang audit investigatif dengan teknik audit. Semoga kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan nanti. Yang pertama adalah pendahuluan. Istilah audit investigatif menegaskan bahwa yang dilaksanakan adalah suatu audit umum atau audit keuangan, general audit atau independent audit. Bertujuan memberi pendapat auditor independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, audit itu juga disebut opinion audit. Audit investigatif lebih dalam dan tidak jarang melebar ke audit atas hal-hal yang tidak disentuh atau tidak tersentuh oleh opinion audit. Audit investigatif diarahkan kepada pembuktian ada atau tidaknya fraud termasuk korupsi dan perbuatan melawan hukum lainnya. Meskipun tujuan opinion audit berbeda dari audit investigatif, teknik auditnya sama. Hal yang berbeda hanyalah penerapan yang lebih intens dalam audit investigatif. Penerapan teknik yang lebih mendalam kadang-kadang melebar dengan fokus pada pengumpulan bukti hukum untuk menentukan apakah seseorang melakukan atau tidak melakukan fraud. Selanjutnya adalah kunci keberhasilan teknik audit. Kunci keberhasilan teknik audit sebagai berikut. Yang pertama, mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan. Apa yang akan diaudit investigatif. Yang kedua, kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Penguasaan yang baik memungkinkan investigator menerapkan teknik yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang kita identifikasi. Yang ketiga, cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Biarpun tekniknya tepat, apabila pelaksanaannya tidak cermat, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah cermat dalam menarik kesimpulan dari penerapan teknik yang kita pilih. Temuan yang kelihatannya sepele di tangan penyelidik yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas merupakan bukti yang kuat dalam proses pengadilan. Selanjutnya adalah teknik audit. Banyak auditor yang sudah berpengalaman mengaudit laporan keuangan perusahaan atau lembaga lainnya ragu-ragu untuk melaksanakan fraud audit dan audit investigatif. Padahal teknik-teknik audit yang mereka kuasai memadai untuk diterapkan dalam audit investigatif. Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit. Ada 7 teknik audit. Di antaranya, yang pertama, memeriksa fisik atau physical examination. Yang kedua adalah meminta konfirmasi atau confirmation. Yang ketiga adalah memeriksa dokumen atau documentation. Yang keempat adalah review analytical atau analytic review.
Yang kelima adalah meminta informasi lisan atau tertulis dari auditee atau inquiries of the auditee. Yang keenam adalah menghitung kembali atau re-performance. Dan yang terakhir adalah mengamati atau observation. Kalau teknik-teknik itu diterapkan dalam audit umum, maka bukti audit yang berhasil dihimpun akan mendukung pendapat auditor independen. Dalam audit investigatif, teknik-teknik audit tersebut bersifat eksploratif, yaitu mencari wilayah gerapan atau probing, misalnya dalam review analytical maupun pengalaman, misalnya dalam confirmation dan documentation. Teknik-teknik audit relatif sederhana untuk diterapkan dalam audit investigatif. Sederhana, namun ampuh. Tema kesederhanaan dalam pemilihan teknik audit, termasuk audit investigatif, dikemukakan beberapa penulis pasca Sarbanes-Oxley. Fraud 101 adalah judul buku yang dikarang oleh Howard R. Davia. Ia adalah seorang akuntan forensik dari General Accountability Office di Amerika Serikat. Dahulunya bernama General Accounting Office atau GAO, serupa dengan BPK. Angka 101 dalam Fraud 101 menandakan bahwa mata kuliah itu adalah mata kuliah pengantar untuk pemula. Davia sebenarnya ingin mengingatkan bahwa teknik audit untuk pemula sekalipun bisa menjadi teknik yang ampuh kalau digunakan dengan tepat. Yang pertama adalah memeriksa fisik dan mengamati. Memeriksa fisik atau physical examination lazimnya diartikan sebagai perhitungan uang tunai, kas berharga, persediaan barang, aset tetap, dan barang berwujud lainnya. Mengamati sering diartikan sebagai pemanfaatan indera kita untuk mengetahui sesuatu. Pemeriksaan fisik dan pengamatan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama, inventaris atau opnam. Inventaris atau opnam adalah pemeriksaan fisik dengan menghitung fisik barang, menilai kondisinya baik, kurang baik, dan rusak berat, serta membandingkannya dengan saldo menurut buku administrasi. Kemudian, mencari sebab-sebab terjadinya perbedaan apabila ada. Hasil opnam biasanya dituangkan dalam suatu berita acara atau BA. Teknik audit inventarisasi dapat diterapkan, misalnya untuk barang inventaris, perabot kantor, kebun ataupun ternak kas. Ternak kas persediaan sejauh ada fisiknya. Yang kedua, inspeksi. Inspeksi adalah meneliti secara langsung ke tempat kejadian, yang lazim pula disebut on the spot inspection, yang dilakukan secara rinci dan teliti. Inspeksi dilakukan dengan pendadakan. Inspeksi meliputi pemeriksaan yang rinci terhadap dokumen dan catatan serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Inspeksi seringkali digunakan dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, baik bottom up ataupun top down. Dengan melakukan inspeksi atas dokumen, auditor dapat menentukan ketepatan persyaratan dalam faktur atau kontrak yang memerlukan pengujian bottom up atas akuntansi transaksi tersebut. Pada saat yang sama, auditor seringkali mempertimbangkan implikasi bukti dalam konteks pemahaman faktor-faktor ekonomi dan persaingan entitas. Yang ketiga adalah pengamatan atau surveillance. Pengamatan atau observasi, surveillance, adalah peninjauan atas suatu objek, fakta fisik, kegiatan,
pergerakan seseorang atau kelompok orang yang merupakan bagian dari suatu tindakan fraud. Secara hati-hati dan kontinu selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah yang bersandar pada penggunaan indera manusia, seperti indera pendengaran dan penglihatan, kecermatan, dan pengetahuan auditor. Teknik ini sering dilakukan dari jarak jauh dan tanpa disadari oleh pihak yang diamati. Observasi juga memiliki kelemahan karena terdapat risiko bahwa karyawan klien yang terlibat pada aktivitas-aktivitas yang sedang diobservasi telah menyadari kehadiran auditor, sehingga pada saat dilakukan observasi, karyawan akan mengubah perilakunya dengan melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, auditor wajib untuk menindaklanjuti berbagai kesan pertama yang didapat dengan berbagai bukti audit lainnya yang bersifat nyata. Observasi merupakan suatu hal yang berbeda dengan peninjauan fisik. Observasi difokuskan pada aktivitas klien untuk mengetahui siapa mereka atau bagaimana dan kapan mereka melakukannya. Sedangkan pengujian fisik melibatkan penghitungan atas aktiva tertentu. Contoh dari memeriksa fisik dan mengamati adalah dari kunjungan ke lokasi yang terkena dampak semburan lumpur panas di Sporong Sidoarjo tahun 2006. Investigator menyaksikan sendiri apa yang terjadi dan luasnya musibah. Ini salah satu bentuk pemahaman. Investigator mempunyai bayangan. Pemahaman ini penting ketika nantinya ia membaca laporan para ahli secara rinci tentang luasnya kerusakan dan besarnya kerugian. Selanjutnya, meminta informasi dan konfirmasi. Meminta informasi baik lisan maupun tulisan kepada auditi merupakan prosedur yang biasa dilakukan auditor. Meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Pertanyaannya, apakah dalam audit investigatif hal itu perlu dilakukan? Apakah sebaiknya investigator tidak meminta informasi supaya yang diperiksa tidak mengetahui apa yang investigator cari? Yang bersangkutan di sini adalah yang mempunyai kepentingan dan berpeluang untuk berbohong. Permintaan keterangan atau inquiry dapat dilakukan untuk menggali informasi tertentu dari berbagai pihak yang berkompeten. Pihak yang kompeten bisa berarti pegawai atau pejabat auditi yang berkaitan dengan permasalahan atau pihak ketiga, termasuk para spesialis atau profesional suatu bidang ilmu. Teknik ini dapat dilakukan dengan mengajukan secara tertulis maupun secara lisan. Permintaan informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan wawancara, kuesioner, atau menulis surat permintaan informasi. Wawancara atau interview merupakan teknik yang paling umum yang digunakan dalam proses investigasi dan menyelesaikan suatu fraud. Suatu wawancara merupakan sesi tanya jawab untuk memperoleh informasi. Hal ini berbeda dengan percakapan pada umumnya, karena wawancara merupakan proses yang terstruktur dan memiliki tujuan tertentu. Wawancara merupakan pertanyaan sistematis terhadap individu yang memiliki pengetahuan atau kecakapan terhadap suatu kejadian orang, dan bukti atas kasus yang sedang diinvestigasi. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu wawancara,
dapat dilihat video sebelum ini. Selanjutnya adalah memeriksa dokumen. Teknik ini tidak memerlukan pembahasan khusus. Tak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Hanya saja, dengan kemajuan teknologi, definisi dokumen menjadi luas, termasuk informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara elektronis. Dokumen dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal adalah dokumen yang dipersiapkan dan digunakan dalam organisasi klien dan disimpan tanpa pernah disampaikan kepada pihak di luar organisasi. Contohnya adalah laporan jam kerja karyawan dan laporan penerimaan persediaan. Sedangkan dokumen eksternal adalah dokumen yang ditangani oleh pihak luar organisasi yang mewakili pihak klien dalam melakukan transaksi. Tetapi, dokumen ini dapat dengan mudah diakses oleh klien dengan segera. Contohnya, faktur dari pemasok, polis asuransi, dan lain sebagainya. Dokumen eksternal memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, sehingga lebih dapat diandalkan daripada dokumen internal. Karena dokumen eksternal pernah berada baik di tangan klien maupun pihak lain atau pihak eksternal sebagai lawan transaksi klien. Teknik-teknik audit yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan bukti dokumen adalah: yang pertama adalah verifikasi. Verifikasi adalah pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian, perhitungan, kesahihan, pembukuan, pemilikan, dan eksistensi suatu dokumen. Verifikasi ini mencakup teknik-teknik audit lain untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti dokumen. Yang kedua adalah pemeriksaan bukti potong atau vouching. Pemeriksaan bukti pendukung meliputi pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi dan mendapatkan serta memeriksa dokumen yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk menentukan validitas dan ketelitian pencatatan akuntansi. Dalam melakukan vouching, arah pengujian berlawanan dengan yang digunakan dalam tracing. Prosedur pemeriksaan bukti pendukung digunakan secara luas untuk mendeteksi salah saji berupa penyajian yang lebih tinggi dari yang sebenarnya dalam pencatatan akuntansi. Prosedur ini penting untuk memperoleh bukti sehubungan dengan penegasan terhadap keberadaan atau eksistensi dan kejadian atau occurrence. Adapun tujuan dari vouching yaitu untuk memastikan bahwa yang pertama, bukti tersebut telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan terkait. Yang kedua, bukti tersebut sesuai dengan tujuannya. Yang ketiga, jumlah yang tertera di dalam bukti adalah benar dan sesuai dengan transaksi. Yang keempat, pencatatan dilakukan secara benar. Dan yang terakhir adalah kepemilikan dan keberadaannya yang sah. Contoh kegiatan pemeriksaan bukti pendukung adalah auditor memilih ayat jurnal pembelian ATK di jurnal. Kemudian membandingkan dengan kwitansi pembelian ATK tersebut untuk tanda pembeliannya. Yang ketiga adalah penelusuran atau tracing. Tracing atau penelusuran adalah teknik audit dengan menelusuri suatu bukti, transaksi, atau kejadian, voucher, menuju ke penyajian atau informasi dalam suatu dokumen. Teknik audit tracing merupakan cara memperoleh
bukti dengan arah pengujian yang terbaik dari teknik audit vouching. Dalam penelusuran, seringkali disebut penelusuran ulang auditor. Milih dokumen yang dibuat pada saat transaksi dilaksanakan dan menentukan bahwa informasi yang diberikan oleh dokumen tersebut telah dicatat dengan benar dalam catatan akuntansi, jurnal, dan buku besar. Arah pengujian prosedur ini berawal dari dokumen menuju ke catatan akuntansi, sehingga menelusuri kembali asal-usul aliran data melalui sistem akuntansi. Salah satu kelemahan dari teknik audit tracing ini adalah memerlukan waktu yang lama, karena biasanya dokumen sumber suatu perusahaan sangat banyak jumlahnya, dan hampir setiap transaksi mempunyai satu dokumen sumber. Akan tetapi, kelemahan ini dapat diatasi oleh auditor dengan hanya menguji beberapa saja dengan menggunakan metode sampling. Contoh kegiatan penelusuran adalah auditor membandingkan antara angka yang tertera dalam kwitansi transaksi yang telah dilakukan dan jumlah angka yang tertera dalam jurnal. Hal ini menunjukkan apakah ada kesesuaian penyajian, yaitu penyajian yang lebih rendah atau yang lebih tinggi. Yang keempat adalah scanning. Scanning adalah pemeriksaan terhadap dokumen yang kurang terinci untuk menentukan apakah terdapat hal yang tidak biasa yang memerlukan investigasi lanjutan. Penggunaan scan pada audit piutang adalah auditor bisa men-scan daftar piutang untuk melihat piutang setiap pelanggan yang memiliki kejadian piutang yang tidak biasa. Seperti adanya saldo piutang negatif, piutang yang umurnya lama, dan piutang yang nilainya besar. Yang terakhir adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah mencocokkan dua data yang terpisah mengenai hal yang yang dikerjakan oleh instansi, unit, atau bagian yang berbeda. Tujuan teknik audit rekonsiliasi adalah untuk memperoleh jumlah yang seharusnya atau jumlah yang benar mengenai suatu hal tertentu. Misalnya, rekonsiliasi dilakukan terhadap catatan bendahara mengenai jumlah saldo simpanan di bank yang dituangkan dalam buku pembantu bank dengan saldo simpanan di bank menurut rekening koran yang diterima dari pihak bank. Kedua data tersebut biasanya akan menunjukkan saldo yang berbeda karena perbedaan waktu pencatatan. Dengan melakukan teknik rekonsiliasi, maka dapat diketahui berapa sesungguhnya saldo simpanan di bank yang seharusnya. Yang keempat adalah review analytical. Deloitte Haskins and Sells atau disingkat DHS, cikal bakal dari Deloitte Touch Tohmacho mencatat penggunaan teknik ini dalam audit manual mereka tahun 1930-an. Di akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an, DHS mengembangkan berbagai perangkat lunak untuk review analytical. Di antaranya adalah statistical technique for analytical review atau disingkat STAR in auditing. Judul yang sama digunakan sebagai judul dari buku yang ditulis kedua pionir dalam bidang ini, Kenneth W. Singer and Trevor R. Stewart. Dalam review analytical, yang penting bukannya perangkat lunaknya,
tetapi semangatnya. Seperti dikatakan Hawke di atas, think analytical first. Ini ciri auditor dan investigator yang tangguh. Auditor harus menguasai gambaran besarnya terlebih dahulu. Stinger and Stewart menulis analytical review is a form of deductive reasoning in which the propriety of the individual details inferred from evidence of the reasonableness of the aggregate result. Review analytical didefinisikan sebagai a form of deductive reasoning, sebagai suatu bentuk penalaran deduktif. Tekanannya adalah pada penalaran proses berpikirnya. Penalaran yang membawa seorang auditor atau investigator pada gambaran mengenai wajar, layak, atau pantasnya suatu data individual disimpulkan dari gambaran yang diperoleh secara global, menyeluruh, atau agregat. Hal ini akan diperagakan dengan contoh-contoh. Bagaimana kesimpulan atau inference itu diperoleh? Stinger dan Stewart melanjutkan, it involves a comparison of the record financial result with result that may reasonably be unexpected in the circumstance. Review analytical meliputi perbandingan antara data keuangan menurut catatan yang wajar dengan apa yang wajarnya atau layaknya harus terjadi. Pada dasarnya, seorang investigator secara intuitif terobsesi dengan sesuatu yang agaknya tidak benar, suatu yang melenceng, dan bahwa something must be wrong because it appears so. Oleh karena itu, ia memerlukan patokan atau benchmark untuk membandingkannya dengan apa yang dihadapinya. Patokan ini lah yang dirumuskan Stinger and Stewart sebagai result that may reasonably be unexpected. Misalnya, investigator sedang mengaudit investigatif suatu bank yang berkewajiban memungut pajak penghasilan atas bunga yang diperoleh nasabahnya. Apakah bank menyetor pajak penghasilan ini sesuai ketentuan, baik jumlah maupun waktu penyetoran? Apakah audit investigatif ini harus dimulai di cabang-cabang atau kantor-kantor perwakilan? Menurut analytical, tidak. Investigator dapat memulai dengan mencocokkan angka agregat. Pertama, ditentukan dulu jumlah pajak penghasilan yang sudah disetorkan untuk bank secara keseluruhan, kantor pusat dan cabang-cabang. Menurut pembukuan bank itu, data A, selanjutnya investigator menghitung apa yang dikatakan Stinger dan Stewart sebagai result that may reasonably be unexpected. Ini adalah hasil perkalian antara tarif pajak, misalnya 10%, dengan jumlah bunga yang dibayarkan bank itu kepada para nasabahnya atau data B. Perbedaan antara data A dan data B bisa merupakan perbedaan waktu atau timing difference saja, yakni perbedaan antara saat memotong dan saat menyetor pajak penghasilan. Timing difference ini juga mudah dialokasikan. Timing difference ini juga mudah dilokalisasi. Tetapi, mungkin juga ada perbedaan yang bersifat tetap
atau permanent difference. Misalnya dalam hal deposan dalam negeri yang mendapat pembebasan pajak penghasilan dan deposan di cabang-cabang di luar negeri di mana bank tidak berkewajiban memungut pajak penghasilannya. Perbedaan ini mudah diketahui karena umumnya jumlah deposan dalam negeri yang dibebaskan tidak banyak. Sedangkan untuk deposan di cabang-cabang di luar negeri, investigator dapat mengabaikan seluruh data bunga luar negeri, bagian dari data B semula. Dengan contoh ini, maka investigator menguji mulai dari belakang. Pertama, evidence of a reasonableness of the aggregate results, di mana hal ini diperoleh dari data B yang di-adjust untuk deposan dalam negeri yang dikecualikan pemungutan pajak penghasilannya dan bunga di cabang-cabang luar negeri. Kedua, a form of deductive reasoning. Di sini investigator membuat dedukasi dari data agregat, data global, data menyeluruh, yang dalam hal ini adalah data A dan data B. Deduksi ini berkenaan dengan the propriety of the individual details, kelayakan, kewajaran, atau kepantasan atau property dari individual details. Individual details di sini adalah pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan oleh bank secara transaksi demi transaksi, cabang demi cabang, atau mungkin per pejabat bank sesuai dengan kewenangannya. Ada bermacam-macam variasi dari teknik review analytical, namun semuanya didasarkan atas perbandingan antara apa yang dihadapi dengan apa yang layaknya harus terjadi, dan berusaha menjawab sebabnya terjadi kesenjangan. Apakah ada kesalahan atau error, fraud, atau salah merumuskan patokannya? Teknik review analytical. Yang pertama adalah Briebs, Vergleich, dan Vergleich. Yang kedua adalah membandingkan anggaran dengan realisasinya. Dan yang ketiga adalah analisis vertikal dan horizontal. Yang keempat, hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Yang kelima, menggunakan data non-keuangan. Yang keenam, regresi atau analisis tren. Yang ketujuh, menggunakan indikator ekonomi mikro. Yang pertama adalah Briebs, Vergleich, dan Vergleich. Buku teks ekonomi perusahaan tahun 1850-an memberi dua contoh perbandingan dengan menggunakan istilah Jerman, Briebs, Vergleich, dan Vergleich. Dalam Briebs, Vergleich, investigator membandingkan perusahaan atau Briebs yang diaudit investigatif dengan saingannya yang seukuran, terutama kalau Briebs lainnya cukup banyak. Investigator bisa mempunyai rata-rata industri yang andal. Pada dasarnya, Briebs Vergleich ini dimanfaatkan akademisi seperti untuk menganalisis kompetisi atau persaingan. Dalam Vergleich, investigator membandingkan perusahaan yang diaudit investigatif pada saat sekarang dengan hal yang sama di masa lalu atau Z. Dalam Vergleich, investigator mencoba memahami bagaimana perusahaan yang akan diaudit investigatif ini berbeda dengan masa lalunya dan mengapa.
Investigator menggunakan teknik yang sama untuk melihat indikasi fraud karena fraud mengancam berkesinambungan laba tadi. Dari contoh Bertrams Vergleich dan Z Vergleich tadi dapat dilihat pentingnya menentukan patokan atau benchmark. Patokan ini harus seukuran dan sejenis dan harus comparable. Patokan yang betul-betul comparable merupakan sesuatu yang sangat langka. Perbandingan, comparison, tidak otomatis berarti bahwa patokan atau benchmarknya yang benar. Atau kalau ada penyimpangan yang signifikan, pastilah penyimpangan itu merupakan kesalahan data yang sedang diaudit investigatif. Belum tentu. Itulah sebabnya judgement sangat penting. Kecermatan sangat mutlak. Jika diperlukan, cari data perbandingan lainnya. Hal yang utama adalah pemahaman kenapa berbagai data itu bisa berbeda. Yang kedua, membandingkan anggaran dengan realisasi. Bandingkan data anggaran dengan realisasi dapat mengindikasikan adanya fraud. Hal yang harus dipahami di sini adalah mekanisme pelaksanaan anggaran, evaluasi atas pelaksanaan anggaran dan insentif, atau keuangan maupun non-keuangan yang terkandung dalam sistem anggarannya. Dalam entitas yang merupakan profit center atau revenue center, pejabat tertentu menerima insentif atau bonus sesuai dengan keberhasilan yang diukur dengan pelampauan anggaran. Investigator perlu mengantisipasi kecenderungan realisasi penjualannya dibuat tinggi atau overstated. Penjualan kredit dan pengiriman barang secara besar-besaran pada akhir tahun merupakan indikasi mengenai hal itu. Pengembalian barang sesudah akhir tahun memperkuat indikasi adanya fraud. Di sektor publik tahun 2005 dan 2006 terlihat hal sebaliknya. Pemerintah mengeluh soal rendahnya penyerapan anggaran. Kambing hitamnya kali ini adalah sistem anggaran yang berubah. Kinerja KPK dan pengadilan kasus-kasus korupsi yang menggebu-gebu membuat para pejabat enggan menjadi pimpinan proyek. Meskipun contoh ini terbalik dari contoh sebelumnya, penjelasannya sama. Ada atau tidaknya insentif. Insentif tidak perlu berupa insentif keuangan, seperti bonus. Mempertahankan atau menggoyahkan jabatan seseorang bisa menjadi insentif. Dalam perusahaan yang berkecimpung di bidang teknologi, Dewan Komisaris berupaya menjatuhkan anggota direksinya dengan mempertanyakan kenapa anggaran modal untuk mendatangkan peralatan berteknologi tinggi belum juga direalisasi. Yang ketiga adalah analisis vertikal dan horizontal. Analisis vertikal dan horizontal merupakan analisis rasio keuangan, laporan keuangan. Analisis vertikal menunjukkan rasio antara suatu akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan untuk tahun yang sama. Analisis horizontal menunjukkan perubahan atau kenaikan atau penurunan suatu akun untuk suatu periode atau tahun dibandingkan dengan periode sebelumnya atau tahun sebelumnya dan berikutnya. Yang keempat adalah hubungan antara suatu data keuangan dengan data keuangan lain. Beberapa akun, baik dalam suatu atau beberapa laporan keuangan, bisa mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analytical. Contoh, angka penjualan dengan piutang dan persediaan rata-rata.
Yang kelima adalah menggunakan data non-keuangan. Contoh-contoh di atas menggunakan data keuangan. Ini dari Review Analytical. Adalah mengenal hubungan, pola hubungan atau relationship pattern. Pola hubungan ini tidak mesti hanya antara satu data keuangan dengan data keuangan yang lain. Pola hubungan non-keuangan pun bisa bermacam-macam bentuknya. Dalam bisnis perkebunan, ada hubungan antara jumlah pupuk yang dipergunakan dengan hasil produksi atau panen. Angka masukan maupun keluaran dinyatakan dalam satuan non-keuangan, seperti jumlah ton untuk pupuk dan sawit. Di pabrik gula, ada ukuran antara jumlah ton tebu yang masuk ke pabrik dan jumlah ton gula yang dihasilkan. Pola hubungan antara masukan dan keluaran ini dinyatakan dalam suatu rasio yang dalam industri gula dikenal sebagai rendement. Perhitungan serupa dapat dilihat di industri kayu lapis atau blockboard dengan nama recovery. Bermacam rasio digunakan untuk berbagai industri. Bahkan, industri-industri atau perusahaan pemeringkat pengembangan dan menyebarkan rasio industri atau industri ratios. Perusahaan penerbangan Garuda mendapatkan hasil yang sangat signifikan dari perjalanan haji. Data yang penting, jumlah calon haji yang diterbangkan dapat diperoleh dari sumber intern maupun ekstern Garuda. Penerimaan negara, bukan pajak atau PNBP, di konsultan-konsultan Indonesia di luar negeri mempunyai hubungan linear dengan banyaknya visa yang diterbitkan. Review analytical sering dilakukan dengan hitungan cepat. Dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai back of the envelope computation untuk mengajukan keganjilan. Seorang banker mencatat informasi yang diterimanya dari calon nasabah kreditnya. Dengan cepat, ia menentukan bahwa pabrik pulp berkapasitas besar di lokasi yang terisolasi tidak akan beroperasi karena bahan bakunya tidak akan cukup. Semua data untuk membuat kesimpulan itu ia peroleh selama makan siang dengan calon debiturnya. Yang keenam adalah regresi atau analisis trend. Dengan data historical yang memadai, makin banyak makin baik. Ceteris paribus. Review analytical dapat mengungkapkan tren. Berbagai perangkat lunak mempermudah hitungan dan grafiknya. Semisalnya STAR, perangkat lunak Deloitte yang disebut di atas. Yang terakhir adalah menggunakan indikator ekonomi makro. Ada hubungan antar besarnya pajak penghasilan yang diperoleh dalam 1 tahun dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, cadangan devisa, indikator ekonomi negara-negara yang menjadi partner perdagangan Indonesia, harga minyak mentah dan komoditi lain, dan lain-lain. Ini merupakan bidang studi yang ditekuni para ahli ekonomi makro dan ekonometri. Selanjutnya adalah menghitung kembali. Menghitung kembali atau reperform tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan, kali, bagi, tambah, kurang, dan lain-lain. Ini prosedur yang sangat lazim dalam audit. Biasanya, tugas ini diberikan kepada seseorang yang baru mulai bekerja sebagai auditor. Seorang junior auditor di kelas
di kantor akuntan dalam audit investigatif, perhitungan yang dihadapi umumnya sangat kompleks, didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit. Mungkin sudah terjadi perubahan dan negosiasi berkali-kali dengan pejabat atau kabinet yang berbeda. Dalam audit umum, menghitung kembali atau reperformance dapat dilakukan dengan 1. Voting. Voting adalah penjumlahan kolom angka untuk menentukan apakah totalnya sama dengan nilai yang diperoleh klien. Teknik audit vote akan menghasilkan bukti audit berupa rekalkulasi, di mana rekalkulasi ini merupakan bagian dari reperformance. Reperformance yaitu metode pengumpulan bukti audit di mana auditor melakukan proses pengulangan aktivitas klien. Kemudian, hasil yang diperoleh auditor dari pengulangan aktivitas tersebut dibandingkan dengan hasil yang diperoleh oleh klien untuk mendapatkan bukti audit. Reperformance melibatkan pengujian kembali atas berbagai perhitungan dan pengujian kembali atas berbagai transfer informasi. Contoh penerapan VOTE pada audit akun piutang adalah melakukan voting atas nilai-nilai dalam buku jurnal piutang usaha salah satu debitur untuk periode selama 1 bulan dan membandingkan semua total nilai yang terdapat dalam buku jurnal piutang usaha tersebut dengan nilai yang terdapat dalam buku besar. Yang kedua adalah recompute. Recompute adalah perhitungan yang dilakukan untuk menentukan apakah perhitungan klien sudah benar. Sama seperti vote, recompute juga merupakan bagian dari reperformance. Contoh penerapan recompute pada audit akun piutang adalah melakukan recompute atas perhitungan penyisihan piutang usaha akhir tahun. Apakah telah diterapkan benar sesuai dengan kebijakan Agik Schedule piutang. Dalam audit investigatif, perhitungan yang dihadapi umumnya sangat kompleks, didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit. Mungkin sudah terjadi perubahan dan negosiasi berkali-kali dengan pejabat yang berbeda. Sebagai contoh, perhitungan atas nilai potensi kerugian negara dalam proyek jalan raya yang melibatkan perhitungan material bahan, volume kurang, ketebalan aspal yang tidak sesuai spesifikasi, unsur aspal yang tidak sesuai setelah diuji coba di lab, dan sebagainya. Perhitungan ini dilakukan atau disupervisi oleh investigator yang berpengalaman, karena perhitungan yang dihadapi dalam audit investigatif umumnya sangat kompleks, didasarkan atas kontrak yang sangat rumit, dan kemungkinan terjadi perubahan atau adendum kontrak atau negosiasi berkali-kali. Berapa contoh perhitungan kembali semacam itu yang berpotensi triliunan rupiah? Perhitungan cost recovery oleh kontraktor bagi hasil atau production sharing contractor. Cost recovery ini sangat besar jumlahnya. Kalau tidak dihitung kembali oleh counterpart PSG atau lembaga pemeriksa independen, cost recovery rawan penyalahgunaan. Yang kedua adalah biaya yang dikeluarkan BUMN di mana mempunyai kewajiban memberikan pelayanan umum atau public service obligation. Keterlambatan pembayaran PSO mempunyai dampak yang besar terhadap likuiditas BUMN yang bersangkutan. Demikian presentasi dari saya.
Untuk penambahan materi, saran, atau kritik dapat kalian ajukan dalam kolom komentar. Sekian video presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum menutup video, saya akan berikan motivasi untuk Anda. Jadilah kuat, tapi jangan kasar. Dan jadilah baik, tapi jangan lemah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.